الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله
رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan kepada sahibul bait, yaitu Mas Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan keluarga ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jamaah sekalian, teman-teman ngaji Plo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini semua mendapatkan taufik, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya 'ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'tid din 'ala man yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Siapapun dapat nikmat dunia. Orang kafir dapat nikmat dunia, orang munafik dapat nikmat dunia, orang fasik dapat nikmat dunia, orang beriman dapat nikmat dunia, bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan akal kepadanya pun dapat nikmat dunia. Akan tetapi walakin yu'tiddin 'ala man yuhibbuhu. Akan tetapi nikmat agama, nikmat kenal Allah, nikmat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa duduk dalam majelis ilmu, hanya Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sibukkan orang tersebut atas kebaikan. Dalam 24 jam dia hidup senantiasa dalam amal-amal yang di situ Allah Subhanahu wa taala ridha. Tetapi sebaliknya, min alamati iradillahi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nih. Allah Subhanahu wa taala kalau benci sama hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesibukan hamba tersebut nggak ada manfaat untuk dirinya. Nggak ada manfaat, dia kerja tapi nggak paham untuk dirinya. Bahkan yang lebih parah lagi, dia kayak sibuk, tetapi Allah Subhanahu wa taala makin jauh darinya. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak Allah senang kepadanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap pekan Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam mujalasahnya para ulama, dalam majelis ilmu,
Ini hakikatnya adalah kita sedang berada dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka petik, ambil buahnya. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan buah atau taman surga itu apa? Nabi mengatakan, duduk dalam majelisnya para ulama. Duduk dalam majelisnya para ulama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar setelah iman adalah nikmat hidup. Karena orang-orang yang sudah mati saat ini mereka ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita umur panjang, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seumpama orang-orang ahli kubur ini diperdengarkan keteriakannya di hadapan kita semua, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau Engkau izinkan ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah, agar kami bisa beramal soleh. Kalau jasad sudah ditimbun di dalam tanah, maka tidak akan pernah bisa terjadi kembali ke dunia. Imam Ghazali rahmatullah alaih, beliau mengatakan ada 3 kepastian yang akan dirasakan oleh anak Adam. Kepastian yang pertama, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sebagaimana perkataan Sayyidatina Aminah radhiyallahu ta'ala anha, likulli jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Yang baru pasti akan rusak, yang muda pasti akan merasakan tua, dan itu sudah sifatnya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak hancur siapa? Ya Allah. Yang nggak mati siapa? Ya Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan dunia. Setelah semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Ayo, sekarang siapa yang aku jadi raja? Mana Fir'aun, mana Qarun, mana Haman, mana raja-raja yang dulu katanya ngaku dia hebat. Semuanya mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahil wahidil qahar, yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini makhluk Allah pasti akan rusak, pasti akan mati. Nggak ada yang nggak mati. Manusia termulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini juga sudah tidak ada. Sekarang tinggal cerita siapakah beliau-beliau itu? Beliau-beliau adalah para anbiya alaihimussalatu wassalam ajmain. Begitupun manusia yang paling buruk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini pun sekarang sudah tidak ada. Siapakah mereka? Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Mereka semua sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Dan setiap yang mati pasti tidak akan pernah bisa kembali. Nggak ada ceritanya orang yang sudah masuk ke dalam kubur dia kembali lagi ke atas kubur, ke dunia. Nggak ada. Allah mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Rabbana, hai Tuhan kami, absorna, sekarang kami sudah melihat. Oh, ternyata penting ya, duduk dalam majelis ilmu itu penting, mengajak kepada kebaikan itu penting, mengerjakan amal soleh itu penting. Nah, semua itu akan terasa nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur akan terlihat. Kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh anak Adam yang punya iman akan punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu subhanallah yang kita ucapkan, Nabi mengatakan, gurisat nakhlatun fil jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan satu pohon dalam surga. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi
barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya kecil amalan itu, tetapi di hadapan Allah punya nilai besar. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah meninggal dunia pasti nggak bawa apa-apa kecuali amal yang dia buat ketika masih di dunia. Mungkin sering saya sampaikan di sini, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa bikin pesawat, bukan orang yang punya gelar doktor, profesor, insinyur, LCMA, bukan. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang setiap hari dalam kehidupannya yang dia pikirkan bagaimana Allah ridho kepadanya. Hari-hari amalan dia Allah ridho kepadanya. Makanya Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau mengatakan aqalun nasi salatun. Orang yang cerdas itu ada 3. Nah, menurut pendapatnya Imam Syafi'i, orang cerdas itu ada 3. Yang pertama, man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Maknanya bagaimana? Maknanya pekerjaan yang dia kerjakan ketika di dunia, dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Lagi-lagi adalah para sahabat. Para sahabat sama kehidupannya seperti kita. Mungkin bahkan dalam kehidupan lebih enak kita daripada para sahabat. Para sahabat diceritakan dalam beberapa riwayat, ada yang nggak makan sampai 3 hari, ada yang nggak makan 2 hari. Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau nggak makan 4 hari sampai di perutnya diganjal dengan 3 batu. Ini cucunya Nabi. Inilah kehidupan para sahabat. Tapi Allah ridho kepada para sahabat. Perdagangan mereka tidak mengalahkan akhirat mereka. Pertanian mereka tidak mengalahkan akhirat mereka. Sehingga Allah puji para sahabat. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dikalahkan dengan perniagaannya. Dia berdagang, tetapi bagaimana Allah ridho dalam perdagangannya. Maka semua sudah diatur. Bagaimana cara dagang yang benar menurut Rasulullah, bagaimana cara bertani yang benar, bagaimana cara bermuamalah yang baik, bagaimana cara bermuasyarah yang baik. Itu semua sudah diatur oleh syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat terbaik. Hukum yang Allah berikan kepada ini umat adalah hukum terbaik. Kitab yang Allah berikan kepada ini umat juga kitab terbaik. Satu masa pernah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu datang dengan membawa lembaran Taurat. Beliau berbicara kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh begitu sempurna lembaran-lembaran Taurat ini, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus sekali. Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Wahai Umar, kalau seumpama Musa hidup setelah aku diangkat menjadi Rasul dan dia tidak berpegang teguh dengan ajaranku, sungguh dia akan celaka. Ini kelasnya Nabi Musa, yang para ulama mengatakan sepakat Nabi termulia setelah Rasulullah adalah Nabi Musa. Kalaulah Nabi Musa hidup setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan beliau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasulullah, Nabi Musa akan celaka. Apalagi kita yang bukan seorang Nabi, yang banyak dosa. Kelasnya Nabi Musa, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepadanya, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang langsung bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Musa. Kalau seumpama beliau tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan. Apalagi kita. Makanya kita yang sebagai umat ini beruntung menjadi umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang cerdas yang kedua tandanya adalah wa anara qabrahu qabla ayyaskunahu. Menghiasi kubur
sebelum dia masuk ke dalam kubur. Perhiasan kubur itu apa? Hiasan-hiasan kubur itu apa? Bukan AC yang kita siapkan beli di dunia, bukan. Bukan perlengkapan-perlengkapan dunia, bukan. Tetapi amal-amal yang kita kerjakan ketika di dunia. Bacaan Al-Quran kita, tasbih kita, sholat-sholat sunnah kita, sedekah kita, dan semuanya amal-amal kebaikan yang di situ menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha, maka itu akan menjadi hiasan kubur. Nabi SAW beliau mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari azab kubur. Harusnya kita percaya dong ini dong. Percaya nggak? Percaya. Coba di sini yang setiap malam baca surat Al-Muluk siapa sebelum tidur? Selain santri dan selain orang-orang alam itu. Nah, bagaimana percaya dengan perkataan Nabi tapi nggak mau mengamalkan? Berarti cintanya dusta. Cinta hanya di mulut, tapi nggak cinta dalam hati. Kalau para sahabat betul-betul cinta kepada Nabi, apapun yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, maka para sahabat mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Satu masa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan capeknya. Putrinya Nabi giling gandum sendiri, kemudian sol sepatu dan sendalnya sendiri, ngambil air sendiri, sehingga tangan yang cantiknya beliau berkapal, jadi kapalan begitu, kapalan. Maka beliau datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ini capek, saya ini butuh seorang pembantu, dan aku dengar bahwasanya hari ini engkau banyak budak dari tawanan-tawanan. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, mau nggak aku berikan satu amal yang lebih baik daripada budak? Apa jawaban Fatimah? Oh tentu ya Rasulullah. Karena ini yang bilang adalah engkau, yang memberikan adalah engkau. Kalau menurut logika, minta dunia dikasihnya akhirat, kira-kira nyambung nggak? Nyambung nggak? Orang minta mengeluhkan pekerjaannya, tapi yang dikasih adalah akhirat. Nggak nyambung. Tapi karena yakinnya Fatimah dengan ayahnya, ya tentu ya Rasulullah, bangga dia. Nabi mengajarkan, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dalam riwayat yang lain Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu lebih baik daripada budak yang kamu minta. Gembira, lari datang ke hadapan suaminya. Kata suaminya yang menunggu di rumah, mana budaknya? Oh enggak, ini saya dapat amal yang lebih baik daripada budak. Kalau kita, aneh Rasulullah, orang gue butuh uang dikasihnya amal. Kacau nih Rasulullah nih kali ini. Nah kalau kita begitu. Kalau para sahabat enggak. Para sahabat tuh apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti beliau akan mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Apa kata Sayyidah Fatimah kepada suaminya? Rasulullah mengajarkan kepada aku 3 kalimat yang kalau kita membacanya lebih baik daripada budak. Apa itu kata Sayyidina Ali? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, disempurnakan dengan la ilaha illallah. Enggak ngeluh, karena yakin dengan amal-amal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Barjanji disebutkan, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Maka beruntunglah, sangat beruntung orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak maksud tujuan hidupnya. Di sini yakin dengan Nabi, semuanya yakin? Nabi mengatakan, barang siapa sebelum tidur baca Al-Muluk, insya Allah pasti, kata Nabi, dalam kubur dia akan diselamatkan dari azab kubur. Percaya? Berarti malam ini sampai mati jangan tinggalkan Al-Muluk. Siap? Percaya sama Nabi? Nabi mengatakan, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka lam yaftakir abada, dia tidak akan miskin selama-lamanya.
Yang hari ini dibaca Waqiah siapa? Yang istiqomah baca Waqiah siapa? Yang istiqomah baca Waqiah selain Al-Mau'idhah lagi? Selain Ustadz Gifari, selain santri? Mana? Katanya yakin sama Rasulullah. Aduh, yakin hanya di mulut, tapi nggak yakin di dalam nggak yakin dalam hati. Nabi mengatakan barang siapa yang ingin terhindar dari fitnah Dajjal, maka setiap hari Jumat hendaknya dibaca surat Al-Kahf. Yang istiqomah baca Al-Kahf siapa? Alhamdulillah. Walaupun kalau nggak sampai Al-Kahf itu berapa ayat sih? 110. Kata Nabi dikasih dispensasi, dikasih keringanan. Ente nggak usah baca semua. 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir. Coba siapa yang sering baca itu? Itu kalau nggak baca kebangetan banget itu, asli itu. Asli pelanggaran banget itu. Cinta sama Nabi. Nah, tapi nggak baca amalan-amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hiasan kubur itu adalah amal-amal yang Nabi telah sampaikan. Nah, sekarang nggak terasanya nanti ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang-orang ahli surga mereka akan menyesal. Orang-orang ahli surga menyesal. Bagi siapakah yang menyesal? Oh, ternyata cuman gara-gara satu subhanallah beda derajatnya 100 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu subhanallah. Bagaimana kalau 100 subhanallah? Nah, maka hidup yang sebentar ini harus senantiasa kita nikmati untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar. Ya, amal itu paling cuma sebentar. Kalau kata guru kami itu, Syekhina al-Kiram Ki Auzaran Tabir Abdullah Allah yarham. Amal itu hanya sebentar, cuma sampai mati. Kalau besok subuh mati selesai sholat kita. Kalau besok subuh mati selesai ibadah kita. Kalau nanti setelah ngaji mati selesai juga amal kita. Maka jadikan yang sebentar ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda orang cerdas menurut pendapatnya Imam Syafi'i adalah wa arda rabbahu qabla ayyalqahu, mendapatkan ridha Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali mengikuti jalannya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti jalannya para anbiya, kalau kita mengikuti jalannya para nabi, kalau kita mengikuti jalannya para sahabat, kita mengikuti jalannya para ulama, pasti Allah akan ridho kepada kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian itu akan datang kepada kita, dan sebelum mati ada prosesnya dulu. Nah, maka di sini kita akan bahas tentang tema dahsyatnya menjelang kematian. Masya Allah. Biar semuanya pada takut mati. Tapi manusia mah enggak, innahu kana dzaluman jahula, kata Allah. Manusia walaupun di depannya sudah neraka, tetap aja dia maksiat lagi. Di depannya sudah neraka, sudah diperlihatkan neraka nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya sudah lewat dari depan matanya, dia akan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitun nar wa ra'aitul jannah. Kata Nabi, kalau seumpama kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lihat?" Nabi itu kadang-kadang dalam sholat menangis. Anil Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Dzakarul mauta wa ghasituhu wa alamuhu." Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan betapa pedihnya ketika dicabut nyawanya. Faqala, maka Nabi SAW beliau bersabda, "Huwa qadru thulutsu mi'ati darbati saibin." Kata Nabi, ukuran orang dicabut nyawa itu seperti kamu dipukul dengan 300 pedang. Dipukul dengan 300 dipudul dengan 300 pedang. Dipukul sama satu pedang aja kita sakitnya ampun-ampun, apalagi kalau dipukul sama 300 pedang. Wasu'ilat, dan ditanyakan, "Ya Rasulullah, anil mauti wa syiddatihi."
bagaimanakah pedihnya orang yang ketika disabut nyawanya? Faqala inna akhwanal mauti bimangzilati hasakatin. Kata Nabi, paling ringannya orang dicabut nyawa itu fisufin, seperti ada besi panas, kemudian ada apa ya, kayak rantai-rantai yang tajam begitu, kata Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam rongga mulut kita, kemudian ditarik dulu sebelum diangkat. Berapa kali ya Rasulullah? 70 kan? 70 kali. Fahal takhrujul hasakah minasufi illa wa mahasaub. Pasti akan ada yang keangkat dong, usus kita, jantung kita. Itu akan ada yang keangkat itu semua. Makanya orang ketika dicabut nyawanya itu, dia akan merasakan kesakitan. Ya, dia akan merasakan kesakitan. Susah buat orang yang dicabut nyawa itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata para ulama karena 3 faktor. Yang pertama, dia pertama kali melihat malaikat Israel. Malaikat Israel itu dalam riwayat nggak pernah senyum dia. Nggak pernah senyum. Yang kedua, karena dia merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Makanya orang lagi sakarat tuh, Pak Allah, nauzubillah min zalik. Ya mutul mari ala ma'asya. Matinya seorang itu tergantung kebiasaan sehari-harinya. Ya, kalau hari-harinya zikir, hari-harinya bicara kehebatan Allah, kebesaran Allah, maka insya Allah dia akan mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau hari-harinya dia maksiat, nauzubillah min zalik, nanti ketika dicabut nyawanya juga dalam keadaan Allah nggak ridho kepada dia. Nauzubillah. Kemudian, fahal takhrujul hasakah minasufi illa wa mahasaufun. Apakah di dahan itu akan lepas dengan begitu saja tanpa ada yang menempel di dahan itu? Jadi kata Nabi, orang yang dicabut nyawa, dimasukkan besi panas, kemudian dililitin pakai kayak kawat-kawat yang sangat tajam, kemudian dimasukkan ke dalam tenggorokan, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi, dan itu buat kita semua, dan kita akan merasakannya. Masya Allah. Wa dakhala alayya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW masuk ala maridin. Ya, ala maridin, beliau menjenguk orang sakit. Summa qala, beliau mengatakan, inni a'lamu ma yalqa, sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Masya Allah. Ma minhu irqun illa wa bi alamil mauti ala hiddatihi, kata Nabi, tidaklah nanti kalau dia meninggal dunia, maka setiap urat, setiap tulang, setiap daging akan merasakan sakit yang amat sangat. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Duratun Nasihin, malaikat Jibril nggak kuat melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Jibril, apa yang menyebabkan engkau memalingkan wajah engkau dari aku, wahai Jibril? Jibril mengatakan, enggak tega melihat engkau, wahai Rasulullah. Oh, ini toh ternyata rasanya sakitnya dicabut nyawa. Nabi dalam keadaan yang amat sakit, beliau masih mengatakan, ya Allah, jangan engkau berikan kesakitan ini kepada umatku nanti ketika mereka dicabut nyawanya. Beliau dalam keadaan yang Masya Allah, di luar nalar kita, masih sempat-sempatnya memikirkan kita sebagai umat. Ya Allah, kalau memang sakitnya dicabut nyawa sampai seperti ini, ya Allah, maka jangan kau tumpahkan kesakitan ini kepada umatku, ya Allah. Itulah betapa sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umat. Rasulullah nggak enak tidur karena memikirkan kita sebagai umat. Rasulullah tidak enak makan karena memikirkan kita sebagai umat. Bahkan nanti pada hari kiamat, ketika Allah membangkitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ummati wa kaifa ummati? Wahai Allah, di mana umatku dan bagaimana keadaan mereka semuanya? Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik yang kata para ulama, pada hari kiamat nanti sebenarnya udah nggak ada tanggung jawab lagi kita memikirkan umat.
Tapi Nabi masih mengatakan bagaimana umatku dan keadaannya seperti apa. Nabi-nabi terdahulu mengatakan nafsi, nafsi. Udah sekarang masing-masing lah. Saya udah nggak kuat ini. Datang orang ini kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Datang ini umat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Seluruh Nabi kita datangi semuanya. Tapi Rasulullah SAW ketika kita datangi, kita sebagai umatnya, beliau mengatakan ana lah. Ini tanggung jawab saya ini. Ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya. Kemudian Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku ya Allah. Maka di antara kemuliaan umat ini adalah hidupnya di akhir zaman, umurnya pendek-pendek, amalnya tidak bisa menandingi amal-amal orang terdahulu, tetapi akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang terdahulu. Amin ya rabbal. Itu karena barokah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suara yang nggak tahu dari mana arahnya. Wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekarang apa yang kau inginkan dari umat engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW beliau bersabda, wahai Allah, aku ingin seluruh umatku semuanya masuk ke dalam surga. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ini umat semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi umat Nabi Muhammad yang tersisa dalam neraka jahanam. Tiba-tiba malaikat penjaga neraka datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi baqiyati min ummatika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekarang dalam neraka sudah enggak ada lagi umatmu. Kalau aku masih menyimpan satu umatmu, satu umat engkau, bahkan nanti Allah murka kepadaku, bisa jadi aku yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang nggak Rasulullah sama kita? Sayang nggak? Kita sayang nggak sama Nabi? Sayang sama Nabi ya? Maka siap berkorban memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Auza'i, Imam Auza'i beliau mengatakan, balagona annal maita, sesungguhnya telah sampai kepadaku annal maita, sesungguhnya mayit, yajidu alamal mauti, dia akan menemukan sakit yang amat sangat, malam yub'atu min qabrihi, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburnya. Jadi kesakitan ketika sakaratul maut itu akan terus dirasakan oleh mayit sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Bahkan dalam riwayat ada cerita, ada Bani Israel yang waktu itu diceritakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam betapa dahsyatnya, sakitnya dicabut nyawa. Di Bani Israel ini mendatangi teman yang sudah lama meninggal dunia, yang sudah 100 tahun meninggal dunia lamanya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, wahai Allah, demi kemuliaan engkau, demi kemuliaan Nabi Musa, maka aku mohon ya Allah, bangunkan teman aku dalam kubur ini ya Allah. Aku ingin bertanya satu hal ya Allah, atas perkataan Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya membangunkan itu mayat. Dan orang itu bertanya yang hidup itu, bagaimana rasanya sakaratul maut? Dia mengatakan, rasanya sakaratul maut sampai sekarang aku rasakan, padahal aku sudah mati 100 tahun yang lalu. Nyut-nyutan sampai sekarang. Kayak orang lagi kejepit sama pintu tuh kan, senut-senut, sakit tuh, Masya Allah. Itu orang beriman. Bagaimana kalau orang kafir? Wa qala Syaddad ibnu Ausin, ya, Imam Syaddad radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, al mautu afda'u min haulin fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya kematian adalah lebih mengejutkan daripada huru-hara dunia. Kalau hari ini kita merasakan ketakutan di dunia, malah nanti kita akan merasakan ketakutan yang amat sangat parah kalau nanti sakaratul maut datang kepada kita. Masya Allah. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau datang kepada kita malaikat maut, maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga dimajukan. Aduh, jangan dulu, saya sekarang lah, masih banyak hutang, cicilan mobil belum lunas, rumah belum terbangun. Bagaimana ini? Masya Allah. Berapa bulan yang lalu di tempat saya
Ada orang lagi bangun rumah, saya udah cerita tuh. Paginya masih ngobrol, ya, paginya masih ngopi. Pas dia lagi angkat semen, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Rumahnya belum selesai, ternyata dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita nih hidup nggak ada amal. Kematian itu akan datang kepada kita kapanpun, ya, nggak pandang. Dia kecil, dia tua, mau dia kakek-kakek, mau dia anak muda. Coba kalau kita lihat ke kuburan tuh, apakah semua kuburan tuh sama? Lebarnya, panjangnya sama nggak? Beda-beda. Ya, di tetangga saya tuh kemarin ya, neneknya masih hidup, cucunya yang meninggal. Jadi kematian tuh bukan urutan, tapi cabutan. Kalau di sini kematian tuh urutan, yang mati duluan ya Bang Umar, karena paling tua. Ya cuman berhubung kematian itu adalah cabutan, ya terserah Allah. Ada orang satu keluarga, bapak, ibu yang meninggal malah anaknya. Ada orang yang kelihatan kata tetangganya dia bakal mati, yang mati malah istrinya yang ngurusin. La ilaha illallah. Huwa asyaddu nasrun bil munashiri, kata para ulama. Dia lebih dahsyat, ya, dia lebih dahsyat daripada orang yang menggergaji sesuatu tuh. Jadi orang ketika dicabut nyawanya itu, kalau kita lagi ngegeraji tuh lebih dahsyat daripada geraji yang kita buat itu. Masya Allah. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari sakitnya dicabut nyawa ya. Wa qardin bil maqarid, dan dia lebih dahsyat daripada satu potongan kampak terhadap pohon yang sangat kuat. Jadi kalau ada orang ngituin dulu kan suka ngituin pakai apa? Kalau lagi masak pakai belum ada kompor, bakar itu kan harus dipukul-pukul dulu pakai kampak gitu ya kan? Nah itu lebih dahsyat daripada itu, tepok, Masya Allah. Nah, kita akan merasakan semuanya. Kita akan merasakan semuanya. Di sini semuanya mati nggak nanti? Mati. Pasti mati ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan matinya membawa la ilaha illallah. Walau annal maita nusyira fa akhbara. Kalau seumpama ada mayit dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia diperintahkan untuk menceritakan kepada ahli dunia, bil mauti mang tafa'u, maka sungguh orang-orang yang akan mendengar kematian tersebut pasti tidak akan pernah merasakan hidup yang tenang. Sekarang kan udah tahu nih, pasti masih tenang kita, masih bisa tidur enak pasti kita nih. Cuman takutnya pas di sini Allah, subhanallah, nanti keluar dari sini udah lupa lagi. Insya Allah ya, keluar dari sini udah lupa karena iman kita belum sempurna. Iman kita belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun janji-janji yang Allah berikan kepada ini umat, kepada kita, kadang-kadang ya udah janji, azab ya udah azab. Masih ada yang maksiat, masih ada yang suka bohong. Wa an Zaid bin Aslam an abihi qala idza baqiya 'alal mu'min min darajatihi syai'un, kalau seumpama ada seorang mukmin yang masih tersisa amalnya sedikit, lam yablughu bi amalihi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajatnya tetapi nggak ada amal lagi, suddida alaihil maut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesakitan yang amat parah ketika dia sakaratul maut. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, kita nggak punya amal nih, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baik sama kita, akhirnya Allah ingin mengangkat derajat kita, dan kita nggak punya amal. Kata Allah kepada malaikat pencatat amal kebaikan, coba kamu lihat, ada nggak kebaikan yang dia buat? Oh ya Allah, udah nggak ada ini ya Allah. Oh ya udah, kalau begitu nanti ketika dia sakaratul maut, kesakitannya akan saya tambahkan 70 kali lipat. Demi apa? Demi ingin mengangkat derajat orang tersebut dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya biar banyak amal. Jangan sampai kita nggak punya amal. Nyesel kita kalau nggak punya amal itu, Masya Allah. Nyeselnya nanti kalau udah dalam kubur. Orang-orang ahli kubur tuh mereka akan mengatakan kalimat yang sama. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ya Allah ke dunia ya Allah. Pengen kembali ke dunia untuk beramal soleh. Bahkan orang-orang
Kafir mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah bahagianya kalau saya menjadi debu waktu itu. Nah, sekarang dia masih poya-poya. Sekarang dia masih belum tahu dia. Nanti kalau sudah masuk ke dalam kubur, dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan saya debu aja deh, gak usah jadi manusia. Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seumpama dulu saya mendengar, katanya. Kalau seumpama dulu saya mikir, mungkin saya tidak akan menjadi orang-orang neraka ashabus sa'ir. Nah, sekarang kita udah dengar nih. Jangan sampai kita menjadi orang ahli neraka, nauzubillah min zalik. Ya. Masuk neraka tuh gampang juga. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan masuk ke dalam neraka jahanam. Masuk surga juga gampang. Injek hawa nafsu, maka kaki kanan akan masuk ke dalam surga. Jadi dua-duanya gampang. Masuk surga ya sangat gampang, masuk neraka juga gampang. Nauzubillah min zalik. Dan orang banyak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Nanti setelah di dalam kubur akan ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sendirian kita. Ya, dalam kitab Muntahab Hadis dikatakan, apabila ada mayit dibaringkan dalam kuburnya, kemudian teman-temannya meninggalkannya, maka dua malaikat akan datang kepadanya. Sendirian kita, sendirian ngadep ke arah kiblat, kemudian ditutupin pakai papan biar nggak jatuh badan kita, pakai bantal-bantal yang digumpal-gumpalin dengan tanah, kemudian ditimbun lagi pakai tanah. Saudara kita meninggalkan kita, istri kita meninggalkan kita, ayah kita meninggalkan kita, anak kita meninggalkan kita, baru datang dua malaikat mungkar nakir. Ya Abdullah, man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Kalau seumpama dia orang yang nggak punya amal, maka dia mengatakan, la adri, bakhin. Dalam kitab Mishkatul Masabih itu disebutkan, ada mayit yang nggak tahu siapa, ditanya oleh Allah Tuhannya, dia mengatakan, bakhin, saya nggak tahu siapa Tuhan saya. Maka malaikat mungkar nakir akan membawa palu yang sangat besar, dia akan dipalu terus sampai hari kiamat, terus begitu terus. Nggak kelihatan sekarang Pak, Ibu, nggak kelihatan. Kelihatannya nanti kalau kita sudah diletakkan dalam kubur. Itu masih dalam kubur. Belum lagi nanti akan ada namanya mahsyar. Masya Allah, panasnya mahsyar sangat luar biasa. Sampai-sampai orang-orang mengatakan, ya Rabb, kami nggak kuat dengan panasnya mahsyar ini ya Allah. Cepat masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Kami udah nggak kuat dengan panasnya mahsyar ini ya Allah. Padahal dalam neraka lebih dahsyat lagi daripada mahsyar. Kita akan berdiri telanjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, bagaimana keadaan para wanita waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mereka memikirkan diri mereka masing-masing. Malunya udah hilang, udah nggak ada. Ada orang yang tenggelam dengan air nanahnya karena sudah panas. Kita berdiri bukan di atas padang pasir, Bapak Ibu. Teman-teman, kita berdiri di atas baja. Itu dalam hadis sahih disebutkan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan mahsyar itu dengan baja, kita berdiri atas baja? Karena baja itu adalah perkara yang paling cepat meresap panas. Dan matahari itu bukan di atas kepala kita ribuan kilometer saat ini, tapi matahari itu betul-betul di atas kepala kita tepat. Nauzubillah min zalik. Ada yang berdiri tenggelam dengan air keringatnya. Ada yang berdiri kepalanya di bawah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bisa berdiri dengan kepalanya mereka masing-masing? Rasulullah santai jawabnya, Allah bisa membuat mereka berdiri dengan kaki, Allah pun bisa membuat mereka berdiri dengan kepala. Ada orang yang perutnya besar. Siapa mereka? Orang yang suka minum khamr, dia tidak bertobat kepada Allah. Ada orang yang lidahnya sangat panjang, dimasukkan lagi, panjang lagi, tarik, masukkan lagi. Siapa mereka? Orang-orang yang suka gibah. Makanya Nabi mengatakan, ya, barang siapa man jalasa fi baitihi, barang siapa yang duduk di dalam satu perkumpulan, lam yaghtab insanan, dia tidak gibahin temannya, dia tidak gibahin orang yang ada di sekelilingnya, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka hidupnya akan ditanggung oleh Allah sampai dia mati. Kita habis ngaji, doa, nangis-nangis, makan, gibah. Ya, ujung-ujungnya dengan ujung-ujungnya dengan gibah. Coba, satu masa kita jangan sampai gibah, coba deh. Bismillah.
Nanti Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan tanggung kita. Kalau kita nggak ghibah. Ada orang yang nanti pada hari kiamat yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dia akan bangkit dari dalam kuburnya sebagaimana setan, sebagaimana kera yang sedang kelaparan. Siapa mereka? Orang-orang yang suka makan riba. Nggak taubat dia makan riba. Terus dia makan riba. Maka orang-orang yang seperti ini pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti monyet sedang lapar. Ini baru mahsyar. Belum lagi menunggu keputusan Allah namanya hisab. Nabi mengatakan, "Man nukisal hisab udzib." Barang siapa yang diperketat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bagian dari azab sebelum dia masuk ke dalam neraka. Ditanya sedetail apapun kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu makan waktu itu, makan siang, misalnya ada 1000 butir nasi. Satu butir nasi ditanya oleh Allah, diperketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, itu termasuk bagian dari azab Allah sebelum dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Hati-hati. Kita punya harta banyak, belum lagi mobil yang Allah tanya, sisir Allah tanya sama kita. Bahkan kata para ulama, bukan hanya sisir, penitih yang kita punya pun ditanya oleh Allah. Penitih yang kita punya ditanya oleh Allah. Jarum pentol yang kita beli ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ditanya sampai sedetail itu, kata Nabi, berarti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ketika dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, belum sampai ke dasar nerakanya, itu dia sudah berumbang-ambing 70 tahun. Dimasukkan 2010, baru sampai dasarnya 2080, baru sampai dasarnya. Tapi neraka jahanam. 70 tahun kita, wah, terbang kepanasan bagaimana tuh. Kita terbang dari atas lantai 10 aja ke bawah udah pusing kepala, udah ngap, udah ketakutan. Bagaimana kalau kita diterjunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka jahanam. Nauzubillah. Dan itu pasti. Makanya doanya Nabi, Allahumma lakal hamdu kulluh wal mautu haqqun. Doanya Nabi tuh, kematian tuh pasti. Wal qabru haqqun. Kubur tuh pasti. Kemudian wal jannatu haqqun. Surga juga pasti. Wan naru haqqun. Neraka juga pasti. Wan nabiyyuna haqqun. Aku pasti, kata Rasulullah SAW. Ya, belum dimizan. Nabi SAW mengatakan, ma tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umur kemana dia habiskan. Masya Allah. Dari kapan tuh? Dari mulai kita tahu mana kanan mana kiri, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kamu umur 15 tahun, kamu mencuri, kamu bohong sama orang tua kamu berantem, ditanya tuh, umur kita ditanya. Makanya beruntung orang-orang, teman-teman seperti ini, teman-teman santri ini, Masya Allah. Allah habiskan mereka umurnya untuk perjuangan agama di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah. Tentang masa muda kemana dia gunakan. Nah, kata para ulama, masa muda itu dari mulai usia 21 tahun sampai usia 40 tahun. Dulu kemana kita tuh? Ya, dulu kemana kita di usia 21 tahun itu? Ngebohongin orang tua, berzina, mencuri, berbohong. Sekarang yang sudah menikah kita bohongi istri kita. Ya, yang sudah nikah kita bohongi istri kita. Nauzubillah min zalik. Kita bohongi anak kita bohongi keluarga kita. Jadi teman-teman yang belum usia 40 tahun itu masih dikatakan masa muda. Beruntung sekali anak-anak muda yang hidupnya dia habiskan untuk perjuangan agama. Maka nanti pada hari kiamat, dikala manusia dalam keadaan susah, dikala manusia dalam keadaan pusing, tadi kan mahsyar tuh, Masya Allah. Tapi ada orang-orang yang mereka diberikan syafaat Rasulullah. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, beruntung kita punya anak-anak soleh tuh. Ya, jadi jadikan anak kita tuh sebagai orang yang paham agama. Harus punya cita-cita yang besar. Saya pengen anak saya hafal Quran. Saya pengen anak saya jadi alim, jadi hafiz. Walaupun kita bukan orang yang alim, walaupun kita bukan orang yang hafiz, tapi ada salah satu dari anak kita yang harus kita banggakan di hadapan Allah. Jangan kita punya anak 3 semuanya nggak ada yang jadi. Allah, susah hidup orang tua kalau kayak gitu tuh. Belum masuk ke dalam kubur udah disusahin di dunia duluan tuh. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam kubur. Maka kita rubah sekarang. Kamu mau jadi apa? Boleh jadi dokter, silakan jadi dokter. Tapi dokter yang paham agama, tahu rukun sholat, tahu syarat sahnya sholat. Nah, sering saya sampaikan di sini. Hari ini kita cukupin kebutuhan anak istri kita. Dia mau handphone, kita belikan handphone. Istri kita mau mobil, kita belikan mobil. Tapi pernah nggak kita duduk bareng-bareng tanya, coba ayah pengen tahu bacaan Qur'annya ibu. Coba ayah pengen tahu bacaan Al-Fatihahnya anak kamu nak. Coba pengen tahu gimana sih cara wudhunya kamu. Hari ini kan banyak. Ada yang cerita sama saya, ada istri saya nggak tahu bagaimana wudhu yang baik. Wudhu masih di sini, padahal nikah udah 3 tahun. Dia ketika basuh tangan masih di sini basuhnya. Allahu Akbar. Coba nanti siapa yang akan ditanya di hadapan Allah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan pasti kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin itu. Kita sebagai suami akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentang bagaimana anak kita, istri kita. Sekarang mungkin belum terasa teman-teman. Nanti di hadapan Allah kita akan saling ribut. Ya, orang-orang yang tidak amal agama di dunia, orang-orang yang tidak ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, nanti di hadapan Allah mereka akan musuhan di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang harta, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Ditanya detail oleh Allah. Kamu kerjanya bagian apa? Kamu bohong nggak dari hak bekerja itu? Kamu meninggalkan perintah Allah nggak dari bekerja itu? Ditanya. Hari ini kita bekerja halal, tapi kurang toyib. Nabi kan dalam kitab Al-Azkar menyebutkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Halal dan thayyib. Saya mau tanya nih, mohon maaf sekali, berdagang tuh halal nggak sih? Gojek tuh halal nggak sih? Grab tuh halal nggak sih? Tapi ada perkara yang kelihatan menurut kita halal tapi tidak baik. Berdagang yang dia lupa Allah. Silakan berdagang itu kewajiban. Mencari nafkah kewajiban. Dan kewajibannya itu kalau dalam fikih seukuran perut kita kenyang. Kalau dalam fikih ya, kalau dalam fikih perut kita udah kenyang, perut istri kita udah kenyang, perut anak kita udah kenyang, selesai kita mencari nafkah. Berarti sisanya untuk agama. Hari ini kan kita berangkat masih gelap, pulang juga gelap. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kerja dunia, silahkan. Tapi jangan sampai melupakan Allah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramal dunialah kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maknanya bagaimana? Jangan males jadi orang itu. Sayyidina Umar mengatakan, inilah akrahu ahadakum syabahlala la fi'am, sama orang yang malas. Silahkan. Jadi orang Islam itu harus kuat. Ya. Jadi orang Islam itu harus kuat mentalnya, kuat ekonominya, kuat segala-galanya, terutama imannya. Jangan loyo jadi orang iman kok loyo. Jadi orang iman kok kelemar kayak nggak bisa hidup. Jadi orang iman itu harus kuat. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramal akhirat seakan-akan kamu mati besok. Insyaallah ya. Kemudian yang keempat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ilmihi madza umila bihi aulam yu'mal, tentang ilmu. Sudah belum nih kita menuntut ilmu nih? Ya, menuntut ilmu syariat itu hukumnya fardu ain. Maka wajib buat teman-teman ngaji plok
yang laki-laki maupun yang perempuan wajib tahu hukum-hukum syariat Allah. Manakah yang harus kita dahulukan? Yang pertama tentang syariat Allah yang berkaitan dengan ibadah mahdoh. Kita harus tahu air ada berapa, macam-macamnya ada berapa, mana air yang harus digunakan, mana yang makruh digunakan, mana yang boleh digunakan, mana yang haram digunakan. Biar tahu semuanya. Kenapa hari ini kita sholat tapi nggak ditolong oleh Allah? Mungkin bisa jadi kita berwudu tidak dengan air yang suci. Kenapa hari ini kita beribadah tapi makin jauh dengan Allah? Mungkin bisa jadi kita istinja nggak betul. Bener nggak? Orang tuh kalau nggak belajar fikih ngawur ibadahnya, pasti ngawur. Kayaknya betul tapi salah di hadapan Allah. Makanya nanti pada hari kiamat kata Nabi, ada orang-orang yang membawa amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal ibadah hajinya. Kata Nabi, kata Allah, la sholatalak, wala zakatalak. Kamu nggak punya sholat, kamu nggak punya zakat, kamu nggak punya puasa, kamu nggak punya umroh, kamu nggak punya haji, kamu nggak punya sedekah. Ya Allah, saya amal terus ya Allah. Iya, kamu amal, tapi nggak dengan ilmu amal. Jadi menuntut ilmu itu penting. Silahkan belajar. Ya di sini kan praktek, di sini kan hanya teori. Di sini hanya teori. Nah, kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai kita nggak duduk dalam kajian fikih. Dalam kitab Ta'lim disebutkan oleh Syekh Az-Zarnuji ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Tapi nggak usah terlalu dalam. Cukup aja yang sifat wajib bagi Allah tuh. Yang ada 25, kemudian sifat mustahil ada 25, kemudian sifat jaiz ada 1, sifat wajib bagi Rasulullah ada 4, mustahil bagi Rasulullah ada 4, sifat jaiz bagi Rasulullah ada 1. Itulah dipelajari. Jangan terlalu dalam. Nanti malah kita sul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan berjumpa dengan Allah, tapi nanti kalau kita masuk ke dalam surga, ya. Saya tanya sama Gus Yusuf, "Mas, kenikmatan, apakah setiap orang ahli surga itu akan berjumpa dengan Allah?" Beliau bilang, iya akan berjumpa dengan Allah, tapi kenikmatannya berbeda-beda. Beliau katakan bagaimana? Kayak kita di dunia, ada orang yang dengan zikirnya nikmat, ada orang yang geresak-gerusuk dengan zikirnya. Begitupun kita dengan Allah nanti. Kalau di dunianya kita zikirnya tenang, dalam zikir kita nikmat, nanti kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan nikmat. Tapi kalau orang yang nggak pernah zikir, ya udah ketemu sama Allah, oh Allah udah gitu doang. Benar, itu Gus Yusuf yang bilang ke saya. Jadi kenikmatan berjumpa dengan Allah tergantung kenikmatan kita beribadah di dunia. Coba, kita sudah pernah belum merasakan dalam satu amal kita nikmat? Sampai berdiri panjang-panjang dalam sholat, meneteskan air mata, berzikir, memuji Allah dengan pujian-pujian Allah, ridha dengannya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qahar, ya Jabbar, ya Ghaniyu, ya Hafid. Puji Allah, rasakan Allah dalam hati kita. Sehingga Nabi mengatakan orang beriman itu kalau imannya sudah masuk ke dalam hati, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maknanya bagaimana? Bukan Allah menjadi matanya, dia bukan, tetapi apa yang dia pandang ini betul nggak nih? Apa yang dia lihat ini betul nggak nih ya? Apa yang dia pegang ini kira-kira betul nggak nih? Ketika kakinya melangkah, oh ini nggak betul nih. Nah itu Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Ada orang beriman, masih aja maksiat, minum masih dia lakuin, khamar masih dia minum, judi masih dia kerjain, berbohong masih dia lakuin. Nauzubillah min zalik, berarti dia belum dikatakan iman, kata Rasulullah. Kenapa? Karena sekecil-kecilnya iman pasti akan mencegah kemungkaran. Tidak mungkin orang berzina kalau dalam hatinya ada iman, nggak mungkin, kata Nabi. Tidaklah orang yang berzina kecuali imannya lepas dalam hatinya. Ketika imannya lepas dalam hatinya, tidaklah orang yang mencuri pasti imannya sedang keluar dari dalam hatinya. Karena sekecil-kecilnya iman akan mencegah kemungkaran. Apa itu iman? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min, kata Nabi. Iman itu ketika kamu berbuat baik hati senang.
Ngaji nih malam Rabu nih, ayo bismillah. Alhamdulillah. Ya gembus marah-marah lagi, males lah. Gua emang nggak mau ngaji, gembus marah-marah melulu. Baper, nggak mau ngaji. Bapernya sama manusia, tapi yang disalahin Allah. Bener nggak? Hari ini kan kita baper sama manusia, nggak ke masjid. Kenapa? Nggak suka sama Pak Haji itu. Loh, gara-gara dia nggak suka, akhirnya dia nggak ke masjid. Jadi ruginya dua kan? Ruginya 2 kali. Jadi jangan seperti itu. Ya nggak jadi masalah. Jadi kalau datang azan, senang hati kita. Jangan sampai, ya azan lagi. Baru tadi kayaknya zuhur. Sekarang udah asar. Ini sebentar lagi, 3 bulan ke depan nih mau Ramadan. Ya Allah, udah mau Ramadan lagi. Puasa lagi gua. Nggak ada kenikmatan dalam amal ibadah kepada Allah. Namanya nggak punya iman kalau kayak gitu. Iman tuh senang. Dengan kebaikan tuh dia senang. Nunggu. Kapan ya datangnya sholat duhur ya? Kapan ya keluar 3 hari ya? Iya, alhamdulillah sekarang udah akhir bulan nih. Mir, kapan nih kita musyawarah 3 hari? Ditanya. Ini kita mah pas 3 hari banyak alasan. Iya, kayak orang munafik banyak alasan kan? Tapi bukan kalau di sini mah enggak sih. Kalau orang munafik kan waktu lagi perang Tabuk ya. Ya Rasulullah, lagi panen kurma ini bagaimana nih ya Rasulullah? Kata Nabi, udahlah. Akhirnya Allah menurunkan ayat, "Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Keluar. Dalam keadaan senang kamu keluar, dalam keadaan susah kamu keluar. Lagi sakit. Aduh gimana nih Mir, tanggal 23 nih. Bismillah berangkat. Nah, kita tinggalkan dulu sementara anak istri kita. Enggak selama-lamanya kok. Nah, belajar untuk ditinggalkan selama-lamanya. Karena hakikatnya keluar 3 hari kan ya ninggalin sebentar doang. Ya, nanti anak kita kalau ditinggal mati kan selama-lamanya juga. Oh iya, Bapak udah sering 4 bulan, Bapak udah sering 3 hari. Udah aman lah. Bapak meninggal juga udah aman lah. Iya, tapi kalau anaknya digendong, dikekepin terus ya kan, susah pasti tinggalin tuh bapak. Jadi belajar kita memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang. Ya, sama-sama berjuang agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Kemudian, apa cirinya orang beriman itu? Wasa'at kasayyi'atuka. Ketika dia maksiat, dia nyesel. Ya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan, orang bertakwa itu bukan berarti orang yang setiap hari amal, Mas, bukan. Orang yang bertakwa itu bukan yang orang yang nggak punya dosa. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka melakukan maksiat, astagfirullah, maksiat gua. Tobat langsung. Ini jangan maksiat, dia lakuin lagi. Nauzubillah min zalik. Orang yang senantiasa melakukan maksiat tapi dia nggak tobat, maka disebut dengan fasik. Tahu fasik? Fasik itu orang yang sengaja melakukan dosa kecil. Nauzubillah min dzalik. Tahu nih kalau ini dosa kecil, dia kerjakan. Orang yang fasik itu sama aja, tempatnya neraka jahanam. Orang yang dikatakan takwa, orang yang dikatakan iman adalah wa idza fa'alu fahisyatan, ketika mereka melakukan keburukan, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka masing-masing. Dia minum khamar, dia berjudi, dia main perempuan, macam-macam kemaksiatan dia kerjakan. Dzalamu anfusahum zakarullah, dia ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung teman-teman kita ini jadi umat Nabi. Kalau habis maksiat, taubat, dosanya hilang. Jangan taubat, jangan maksiat lagi, jangan. Namanya sama aja sul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai punya perasaan begini, Allah Maha Penyayang inilah. Iya. Bagi orang yang dikasih sayang sama Allah, pas antum lagi maksiat mati bagaimana? Allah Maha Penyayang, lagi di kamar berduaan sama perempuan, zina, pas mati. Nauzubillah min dzalik. Neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Coba, sayangnya Allah kepada ini umat. Nabi mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu." Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang nggak punya dosa. Insya Allah. Kalau kemarin Ustadz Gipari ziarah ke raudhahnya Rasulullah,
Itu dari pintu pertama tuh ada syafaati li ahlil kabair min ummati. Oh, Masya Allah. Itu masuk raudhah tuh paling besar tuh kubahnya itu. Bacaannya tuh syafaati li ahlil kabair min ummati. Saking sayangan Nabi kepada kita sebagai umat itu. Apa artinya? Syafaat aku berikan kepada umatku yang mereka mengerjakan dosa besar. Yang punya dosa besar dikasih syafaat oleh Rasulullah. Bagaimana yang nggak punya dosa? Itu kalau tahu tuh, wah nggak bisa jalan di raudhah tuh, nggak bisa jalan. Masuk ngelihat hadis itu tuh, baca hadis itu, Allah, netes air mata tuh, ya Allah. Betul-betul Rasulullah sangat cinta kepada kita. Sampai-sampai beliau memikirkan semuanya untuk kita. Itu ajib banget. Masuk raudhah ada bacaan kaligrafi besar. Masuk raudhah syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu maknanya bagaimana? Udah, kita datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah tuh ya udah pengen mengadukan dosa kita. Saya takut datang ke Madinah banyak dosa loh. Justru kalau kita banyak dosa, laporan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya banyak dosa ini ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengingat, apakah engkau masih akan mengenali saya sebagai umat ya Rasulullah? Doa sama Allah. Doa minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan wasilah engkau ya Rasulullah, tolong ampuni aku melalui Allah Subhanahu wa taala. Minta laporan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ada namanya hisab, ada mizan timbangan amal. Nah, ya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adra narun. Auzubillah. Siapa orang yang timbangan amalnya baik, maka surga tempatnya. Berat timbangannya nih, ditimbang, gembus kata Allah. Maju di atas. Salatnya aman, sedekahnya aman, zakatnya aman, ikhlasnya aman. Oh ya udah, ditimbang. Masih kurang satu, coba cari-cari yang lain, cari yang lain. Oh iya, dulu dia pernah ngebantu orang miskin. Dicari sama malaikat Jibril tuh. Siapa dulu orang yang pernah berbuat baik kepadanya, yang pernah dia berbuat baik kepada orang itu? Kamu kenal sama Gembus? Enggak, dalam hadis Muslim, saya kenal. Dulu dia pernah menolong saya minjemin uang. Ah udah, kamu ada amal? Ada. Saya punya amal 10, saya cukup 9. Karena dengan 9 saya sudah masuk ke dalam surga. Akhirnya kita dimasukkan amal dari orang tersebut, kemudian kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak punya amal, bahkan kita mencuri, kita ghibah, syatama, kita mukul dia, kita nyubit dia, kita ngomongin dia, amal apapun yang kita punya, maka kita jadi orang yang paling bangkrut. Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, yang bangkrut tuh yang nggak punya harta. Yang bangkrut tuh ketika dia berdagang dirampok, ketika dia berdagang keuntungannya hilang. Oh bukan, orang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalnya, tapi amalnya semua diberikan kepada orang lain. Setelah mizan, baru ada namanya sirat. Nah sirat itu 3.000 tahun. 1.000 tahun ke atas, 1.000 tahun ke bawah, 1.000 tahun ke mendatar. Sama, keadaannya juga sama. Ada yang begini mas, jalannya, ada yang ngengsot, ada yang cepat kilat, ada yang sambil menangis dengan membawa perutnya besar, ada yang matanya ngejular ke tanah, Masya Allah, ke jembatan sirat. Yang lebih dahsyat lagi tuh kata para ulama, yang lebih perih lagi, udah mau ke haudnya Rasulullah, tiba-tiba kepleset. Udah tinggal 1 langkah, tiba-tiba kepleset. Siapa mereka? Orang-orang yang suka berjanji palsu. Wallahi, demi Allah, gue mah nggak begitu. Dikit-dikit pakai nama Allah tapi bohong. Nah, orang-orang yang begitu, selamat nih mas, 1.000 tahun selamat, turun selamat, mendatar selamat. Udah 1 langkah lagi dikepleset. Itu paling nyesek itu. Semoga Allah jauhkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli la ilaha illallah dan kita masuk surga sama-sama. Mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng ya, sama-sama ngaji plok. Karena memang di antara tanda bukti orang-orang ahli surga masuk surganya bareng-bareng. Bagaimana itu Ustaz? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum
khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata Allah, rombongan ngaji pro mana? Oh ya, amirnya siapa? Gembus. Mana dia? Ya. Sudah lengkap yang 70 orang itu. Di grup ada semuanya, ada. Masuk surga deh udah. Amin ya rabbal. Orang ahli surga itu kata para ulama masuk surganya nggak sendiri-sendiri, rombongan berjamaah. Mudah-mudahan kita di dunia berjamaah, di surga pun berjamaah. Syaratnya kalau disuruh ngaji ya ngaji. Insyaallah ya. Ngaji. Kalau disuruh ngaji ya ngaji. Kalau nanti ada di grup kita mau keluar 3 hari ke Sentul tanggal 23, bismillah semuanya. Sebisa mungkin kata Amir, bisa 1 hari ya 1 hari, bisa 5 jam ya 5 jam ya Amir ya. Yang penting ada korban kita untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kata Mas Ridho, kalau kita sudah berkorban, berjuang, nanti Allah berikan kepahaman. Ya, kenikmatan ibadah itu kalau kita sudah berkorban. Itu perkataan Mas Ridho yang saya ingat waktu memberikan nasihat di Ayam Gepuk Pak Gembus itu. Kalau kita sudah berjuang, nanti Allah akan berikan nikmatnya ibadah katanya. Iya. Kenapa hari ini kita belum mendapatkan nikmatnya ibadah? Karena kita belum mau berjuang, belum mau berkorban. Dalam urusan dunia aja kita rela-rela, ya. Mati-matian kita berkorban, meninggalkan anak istri kita. Pak, ada tawaran Pak ke Jepang bagaimana? Oh siap, biar naik pangkatnya, naik gajinya, siap. Berapa bulan? 1 tahun, siap. Ya kan? Itu masih pangkat dunia. 3 hari angel. Hah? 3 hari angel. Bukan aku Mir yang ngomong Mir, Amirnya. Amir Ngajib loh. Insyaallah. Maka siap insyaallah ya senantiasa mengorbankan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah ya, berjuang biar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Para sahabat semuanya berjuang, ya. Aslinya para sahabat itu pengennya bersama Nabi. Hidup di Madinah bersama Rasulullah, hari-hari sama Rasulullah. Tapi karena perjuangan, karena agama harus tersebar, maka para sahabat bertebaran di mana-mana. Di Madinah tuh dibagi hanya 10.000 sahabat. Padahal sahabat jumlahnya ada 124.000 sahabat. Sebagian ulama mengatakan ada 60.000 sahabat. Dan semuanya mati dalam perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sekarang berjuang, Nabi mengatakan bagaimana? Al-ibadah fil haraj kahijrati alayya. Ibadah di masa fitnah seperti ini sebagaimana hijrah bersamaku. Orang-orang hari ini kan sibuk di hotel. Itu nggak jelas banget sih, tidur di masjid 3 hari, makan di masjid. Orang-orang kalau udah bilang begitu, berarti kita sama aja hijrah bersama Rasulullah SAW. Orang yang hijrah pertama kali bersama Nabi ke Madinah adalah orang-orang yang mendapatkan RA, gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Kita susah mendapatkan gelar tersebut. Oh, Nabi mengatakan al-ibadah fil haraj, ya. Ibadah di waktu fitnah tersebar di mana-mana, kahijratin alayya, kata Nabi, sebagaimana hijrah bersamaku. Orang-orang kan sama kita aneh, Mir. Ngapain sih tuh? Dari 30 hari, 3 hari di masjid, nggak jelas, ninggalin kerjaan, wah nggak jelas. Kalau kita udah dibilang nggak jelas, berarti kita sudah dibilang aneh. Kalau kita sudah dibilang aneh, berarti kita sudah difitnah. Kalau kita sudah difitnah, ibadah kita seperti kita hijrah bersama Rasulullah SAW. Siap insyaallah? Siapa yang pengen hijrah sama Nabi? Walaupun Nabi udah nggak ada. Saya ajak nanti tanggal 23 kita ke Sentul insyaallah. 3 hari di Sentul ya. Amir Sentul gimana Mir? Insyaallah. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya hakikat dan maksud ketika kita memiliki maksud anak hafiz Quran bisa menyelamatkan kita. Menyelamatkan kitanya itu di mana dan sampai mana? Tadi kan perjalanannya dari ada siksa kubur, ada di mizan, ternyata setelah ditimbang walaupun banyak pahalanya kita masih ke sirat lagi, ya kan? Jadi takutnya kita kan masih baru hijrah ini kan orang banyak maksiat nih. Takutnya kalau anak belum habis nggak bisa ditolong nih contohnya. Takutnya masih nginjek 3 juz, wah belum habis nih,
Jadi kita tinggal jadi tolong, kita mati muda contoh. Wah, nggak ditolong ini. Atau harus hafiz, atau prosesnya itu yang pertama hakikat dan maksudnya, yang kedua di mizan itu kan ditimbang kan. Ya. Otomatis kalau berat kanan atau berat amalnya, atau selamat atau masih ada siksa-siksa lagi. Nah itu ngerinya di situ. Terima kasih. Orang yang ngeri atas akhirat itu berarti imannya sempurna. Kita ngeri nggak sama akhirat? Siapa yang pernah nangis takut sama siksa kubur? Coba, siapa? Pertama, setiap anak yang soleh, walaupun dia nggak hafal Quran, tetap akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, Mas. Walaupun dia belum hafiz Quran, karena dia niatnya sudah ingin menghafal Quran, maka kalau dia mati sebelum dia menghafal Quran, dalam hadis nanti dalam kubur Allah akan kirimkan 2 malaikat untuk menjadi guru tahfidnya. Ada orang mati nih, misalnya teman-teman nih menghafal Quran, meninggal dunia sebelum dia menjadi hafiz Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 2 malaikat untuk menjadi guru tahfidnya dalam kubur. Sampai kapan? Sampai dia hafal Quran. Nanti Nabi mengatakan orang yang niat menghafal Quran, kemudian dia mati sebelum dia menjadi hafiz Quran, maka nanti bangkit pada hari kiamat, dia sudah dibangkitkan bersama para ahli Al-Quran. Jadi niatlah sungguh-sungguh ya, niat yang baik. Maka siapapun yang punya anak baik, punya anak soleh, akan diberikan syafaat oleh anak itu, bukan hanya di kubur, dunia dia dapat. Allah mengatakan bagaimana ayatnya? Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kamu gembus ya? Iya. Kamu tapi nggak bisa baca Quran? Enggak. Devian misalnya. Iya, anak kamu devian, tapi dia belum hafiz dan dia sungguh-sungguh belajar Qurannya. Dia wafat sebelum dia hafal Quran. Maka kata Allah, barokahnya dia sungguh-sungguh menghafal Quran, masuk surga udah tanpa hisab. Seperti itu, Mas. Jadi orang-orang tua yang punya anak baik akan mendapatkan kenikmatannya ketika dunia, dalam kubur, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya perumpamaan tuh tadi mengumpamakan orang yang nggak punya anak soleh. Nah, kalau punya anak soleh, ketika ditimbangnya dia kurang sempurna, ya udah dari anaknya aja. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi kepada orang alim, wahai orang alim, masuklah kamu ke dalam surga. Kif anta hatta tusyafa'a linnas, kata Allah kan. Tapi ntar dulu, kamu cari dulu siapa orang-orang yang kamu ketahui atau dari keluarga kamu yang sudah dijamin masuk ke dalam neraka, sudah jelas-jelas masuk ke dalam neraka. Maka masukkan dia ke dalam surga karena barokah Al-Quran yang kamu baca, karena barokah Al-Quran yang kamu hafal, karena barokah ilmu fikih yang kamu dapatkan. Jadi beruntung ya, beruntung kalau kita punya anak hafal Quran. Kalau kita punya anak hafal Quran, oh enggak dong, enggak. Kalau kita punya anak hafal Quran, aman sama anak kita aman. Nanti pada hari kiamat, walaupun kita ahli maksiat, ya, walaupun kita ahli maksiat, kalau kita punya anak hafal Quran, Allah berfirman kepadanya, hatta tusyafa'a linas. Nah, udah kasih syafaat bapak kamu tuh. Bapak kamu tuh, kamu di pesantren tapi dia tidur melulu. Kamu di pesantren tapi dia maksiat melulu. Udah. Karena bi'izzati wa jalali, kata Allah, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, dengan berkah yang Al-Quran yang kamu hafalkan, ajak orang tua kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayul basutajan yaumal qiyamah. Orang tua yang punya anak hafal Quran, nanti pada hari kiamat, Mas, sebelum di mahsyar, dibangkitkan pada hari kiamat, dia mau Allah bukan jadi dokter anaknya, bukan jadi presiden, bukan jadi insinyur, tapi jadi hafiz Quran. Yang ada jaminan itu. Kalau sudah hafal Quran, silakan jadi dokter, silakan. Insyaallah. Tadi yang kedua apa? Pertanyaan yang kedua. Mizan, Ustaz. Habis dari mizan kita bagus. Masih ada siksa lagi gak di sirot? Oh, iya. Kalau sudah di mizan, gini. Orang yang di mizannya aman, insya Allah sirotnya aman. Jadi perjalanan terakhir tuh sirot. Kalau di mizannya aman, ya aman. Kalau di mizannya nggak aman, ya dia nggak aman.
Maka mudah-mudahan kita di mizan aman. Bagaimana ayatnya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi wa amma man, gimana ayat itu? Kalau orang diberikan catatan amal dari belakang pundaknya, itu orang celaka. Jadi nanti setelah di mizan, Mas, sebelum di sirat, itu kita akan menerima catatan amal dulu tuh. Sudah selesai catatan amal tuh, ngambang dalam kitab Mukasyafal Qulub itu ngambang. Ya, ada 3 ketakutan manusia. Pertama, ketika sakaratul maut. Yang kedua, ketika menerima catatan amal. Yang ketiga, ketika nanti melewati jembatan sirat. Tangan kanannya tiba-tiba pengen ngambil, putus. Tas. Wah, celaka tuh udah tuh. Yang kedua, tangan kirinya putus lagi. Lebih celaka lagi. Nah, yang paling celaka itu tangan kanan, tangan kiri putus, dia menerimanya dari belakang punggungnya. Wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Celaka selama-lamanya. Kalau kata para ulama, kalau masih pakai tangan kiri, masih ada kesempatan nanti masuk ke dalam surga. Yang penting dalam hatinya ada la ilaha illallah. Siapapun orangnya yang dalam hatinya ada kalimat iman, pasti surga. Dah. Walaupun dia ahli maksiat. Tapi yang mudah-mudahan jangan masuk dulu ke neraka. Ya. Kita langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mas. Cukup ya insyaallah ya. Aman. Ya itu dulu. Baik. Apakah waktu di alam kubur itu kan kita harus hiasi alam kubur itu dengan amal, ibadah dan sebagainya gitu. Nah, kalau waktu itu pernah saya dengar dari Ustaz, kalau alam kuburnya aman, insya Allah ke depan semua. Aman semuanya. Karena Nabi mengatakan kubur adalah singgah pertama manusia untuk berjumpa dengan Allah. Kalau di kuburnya aman, insya Allah tuh kubur aman, mahsyar aman, kiamat aman, mizan aman, hisab aman, sirat aman. Tapi kalau di kuburnya dijejak sama malaikat, selesai udah, nauzubillah min zalik. Orang yang selamat dalam kubur itu kata Nabi, num kanomil arus, seperti tidurnya pengantin baru. Insyaallah ya, kubur akan melebar sejauh mata memandang. Insyaallah. Cukup ya? Jam berapa sekarang? 10.15. Masya Allah. Ayo kita tawajuh berdoa. Keluarkan air mata. Ya, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun takhrusu fi sabilillah. Nabi berdoa, Allahumma rzuqni ainani tabqiyani min khasyatik. Ya Allah, berikan aku rizki 2 mata yang bisa keluar air mata karena takut kepada Engkau. Masya Allah, air mata kita nanti akan memadamkan api neraka jahanam. Ala hadihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati khususan fi hadzal majlis najiblu bengkel hati. Barik lana warhamna wabtah lana wangsurna warzuqna wahdina biwasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan ila ruhi syaikhina al-kiram ki Uzran Taifur Abdillah ghafarallahu lahu dzunubahu wa sadraibahu afid alaina min barakatihi wa nafa'na bi ulumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa isasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha birahmatikal wasi'ati arhamar rahimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum ala sirat wa zawajana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fi ma baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa kerabat kami, ya Allah, dosa anak istri kami, ya Allah, dosa suami kami, ya Allah, dosa teman seperjuangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh pada malam hari ini, ya Allah, meminta ampun kepada Engkau, ya Allah, atas dosa-dosa yang kami perbuat, ya Allah, dalam hidup kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabba hadzal baitil atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam, wahai Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Ka'bah, wahai Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami semua, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, dosa teman seperjuangan kami, ya Allah. Berikan hidayah di tempat ini, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan hidayah di zaman para sahabat. Ya Allah, iman kami sempurnakan, ya Allah, sebagaimana Engkau menyempurnakan imannya para sahabat. Ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah, sebagaimana Engkau menerima amalnya para sahabat. Ya Allah, satukan hati kami, ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan hatinya para sahabat. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing para sahabat. Ya Allah, berikan taufik kepada kami, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan taufik para sahabat. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, ya Allah, sebagaimana keluarganya para sahabat. Ya Allah, jadikanlah anak kami, ya Allah, hafal Quran, ya Allah, menjadi alim, ya Allah, menjadi hafiz, ya Allah, menjadi orang yang Kau ridhai, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak kami durjana buat kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan anak kami durjana buat kami, ya Allah. Berikan kepada kami anak yang soleh, ya Allah, yang mampu akan memberikan syafaat kepada kami nanti pada hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah ke dalam hati setiap hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah umat Islam semuanya ke dalam surga tanpa hisab, ya Allah, tanpa terkecuali, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah iman, hidayah Islam kami, ya Allah. Sempurnakanlah Islam kami, ya Allah. Sempurnakanlah Islam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa ibu kami, ya Allah. Dosa ayah kami, ya Allah. Ibu kami telah melahirkan kami, ya Allah. Dia merasakan sakit, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah. Ya Allah, balas kesakitannya dengan surga-Mu, ya Allah. Balas kesakitan dengan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan ridhonya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami durhaka banyak kepadanya, ya Allah. Berapa banyak kemaksiatan yang kami perbuat sehingga menjadi bencana untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka, ya Allah, sebagaimana Engkau melindungi para sahabat, ya Allah. Lindungi ibu kami, ya Allah, sebagaimana Engkau melindungi Maryam. Lindungi ibu kami, ya Allah, sebagaimana Engkau melindungi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala dari fitnah. Ya Allah, lindungi istri kami, ya Allah. Lindungi kerabat kami, ya Allah. Lindungi ibu kami, ya Allah. Ya Allah, pandanglah wajahnya ibu kami, ya Allah. Pandang dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami butuh dengan doanya, ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan doanya, ya Allah. Tangisannya kami butuh, ya Allah. Doanya kami butuh, ya Allah. Kami bisa sampai seperti ini karena doanya, ya Allah. Kami durhaka kepadanya, ya Allah. Kami membentaknya, ya Allah. Kami meninggalkannya, ya Allah. Kami tidak memberikan kabar kepadanya, ya Allah. Padahal dia rindu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah ibu kami sebagaimana Engkau menjaga Sahabiyah. Jagalah ibu kami sebagaimana Engkau menjaga Asiyah, ya Allah. Menjaga Asiyah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah ke dalam hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, pandang mereka, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah surga untuknya, ya Allah. Ya Allah, berikan surga untuknya, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau azab mereka, ya Allah, karena kesalahan mereka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah ke dalam hatinya, ya Allah. Berikanlah hidayah ke dalam hatinya, ya Allah.
Ya Allah, temukan mereka nanti bersama kami dalam surga-Mu ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan kedua orang tua kami di dalam surga ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara orang tua kami yang belum dapat hidayah. Berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Berikan hidayah untuknya ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam amal ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, mereka bekerja demi kami ya Allah. Mereka tidak bisa tidur karena kami ya Allah. Pandang itu semua ya Allah. Pandang itu semua ya Allah. Pandanglah orang tua kami ya Allah. Pandang juga ayah kami ya Allah, yang bekerja siang dan malam demi untuk memberikan nafkah kepada kami ya Allah. Dia pernah berbohong demi kami ya Allah. Dia menahan lapar karena kami ya Allah. Dia menahan haus karena kami ya Allah. Dia tidak bisa tidur malam karena kami menangis ya Allah. Dia tidak bisa tidur malam karena kami ya Allah. Karena kami lapar ya Allah. Ya Allah, pandang itu semua ya Allah buat orang tua kami ya Allah. Jumpakan kami nanti dengannya ya Allah dalam surga ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ada di antara orang tua kami yang di majelis ini sudah tidak ada ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Ya Allah, jumpakan Rasulullah ke dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan doa kami ya Allah Engkau berikan kepadanya ya Allah. Ini yang bisa akan berikan untuknya ya Allah. Ijma' bainana ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan Nabi ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi kami ya Allah. Kumpulkan teman-teman kami di sini juga dengan Nabi kami ya Allah. Mata kami enggak pantas memandang wajah Rasulullah karena mata kami senantiasa maksiat ya Allah. Lisan kami enggak pantas menyebut nama Rasulullah karena lisan kami juga maksiat ya Allah. Telinga kami juga enggak pantas mendengarkan kebaikan ya Allah, karena kemaksiatan yang kami dengar ya Allah. Ya Allah, tapi kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebelum di dunia, sebelum di akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, kami mencintai para sahabat walaupun kami belum bisa mengamalkan amalannya para sahabat. Paling tidak ya Allah, bangkitkan kami di belakangnya para sahabat ya Allah. Kami butuh dengan syafaatnya para sahabat ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan kami nanti di kubur ya Allah. Ketika kami sendirian ya Allah, gelap ya Allah. Tidak ada yang menemani kami kecuali amal kami ya Allah. Kami takut ya Allah. Ya Allah, semoga amal kami Engkau terima semuanya ya Allah. Biar nanti mereka akan menemani kami di kubur ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah, untuk menjadi semangat kami ya Allah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jaga kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami nanti di mahsyar ya Allah. Selamatkan kami nanti di sirat ya Allah. Selamatkan kami nanti di mizan ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasulullah nanti di sirat ya Allah. Berikanlah telaga kausar Nabi bersama kami, dengan kami ya Allah, langsung dari tangan beliau ya Allah. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah berjanji, beliau mengatakan, aku tunggu kalian di telaga kausar. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang ada dalam telaga kausar itu ya Rasulullah ya Allah. Nabi pernah bersabda, aku tunggu kalian di telaga kausar. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang dijanjikan oleh Nabi minum telaga kausar itu ya Allah. Celaka kami kalau kami tidak minum telaga kausar Nabi. Celaka kami. Harapan kami ya Allah, terakhir ya Allah, berikan telaga kausar itu dengan kemuliaan Engkau kepada kami walaupun kami masih bermaksiat. Cinta kami dusta kepada Rasulullah, tapi kami butuh dengan telaga kausar itu. Nabi mengatakan, gelas-gelas yang nanti akan diberikan kepada umatku lebih banyak daripada bintang-bintang yang Allah ciptakan. Menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada kami umat yang begitu banyak. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan, akan menjadikan gelas-gelas yang lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Sayang banget perjuangan Nabi ya Allah, kami belum bisa mengerjakannya ya Allah. Amal Nabi masih belum bisa kami kerjakan ya Allah.
Kami butuh dengan telaga itu ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan genggamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami butuh dengan tarikan Rasulullah SAW dengan sorban. Satu-satunya Nabi yang nanti akan memberikan syafaat kepada kami hanya beliau. Beliau adalah Nabi kami ya Allah. Beliau adalah Nabi kami ya Allah. Beliau Nabi kami, maka kami yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya itu. Nabi berjanji, syafaat aku berikan kepada orang-orang dari umatku yang mereka melakukan dosa besar. Ya Allah, kami melakukan dosa besar ya Allah. Kami berzina, kami minum khamar, kami berjudi ya Allah. Itu dosa besar ya Allah. Mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat Nabi sesuai janji Nabi. Ya Allah, kami azam ya Allah. Kami tidak akan lagi berzina ya Allah. Kalau kami berzina, matikan kami ya Allah. Ya Allah, kami azam ya Allah. Kami tidak akan lagi berjudi ya Allah. Kalau kami berjudi, cabut ya Allah nyawa kami ya Allah. Ya Allah, kami berjanji ya Allah tidak akan mencuri ya Allah, tidak akan berbohong ya Allah. Kalau kami melakukan kemaksiatan, cabut nyawa kami ya Allah. Sebagaimana baiatnya para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan telaga Kausar Nabi. Kami butuh dengan sahabat itu. Rasulullah adalah Nabi kami, Nabi Muhammad adalah Nabi kami, dan kami Engkau ciptakan di akhir zaman. Maka kamilah yang pantas mendapatkan syafaat itu ya Allah. Sebelum Nabi memberikan syafaat kepada umat-umat yang lain, maka kami dahulukan ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga dengan syafaatnya. Orang tua kami juga masukkan ke dalam surga dengan syafaatnya. Teman-teman kami yang ada di sini juga masukkan ke dalam surga dengan syafaatnya. Ya Allah, berikanlah keberkahan guru kami kepada kami ya Allah. Kami rindu dengan guru kami ya Allah. Kemaksiatan sebanyak yang kami kerjakan, kami durhaka kepada guru kami ya Allah. Jumpakan kami dengan guru kami ya Allah. Ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya debu dan kotoran yang menempel di sendal guru kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat guru-guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, kalau bukan karena guru kami gak kenal Allah. Kalau bukan karena guru kami gak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan sebab barokahnya guru kami ya Allah. Angkat derajat kami dengan barokahnya guru kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat dengan barokahnya guru kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ngaji kami setiap Selasa malam Rabu ini ya Allah. Berikan kebaikan dalam diri kami karena sebab ngaji ya Allah. Ya Allah, jagalah teman-teman kami ya Allah. Jagalah keluarga yang ada di sini ya Allah. Berikan kepada kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Lembutkan hati suami kami ya Allah. Lembutkan hati suami kami ya Allah. Lembutkan hati istri kami ya Allah. Satukan kami di surgamu nanti ya Allah. Satukan kami di surgamu nanti ya Allah. Bersama istri kami yang sekarang, bersama anak-anak kami yang sekarang. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu pada malam hari yang mulia ini ya Allah. Setelah kami membaca sabda-sabda Rasulullah, berikanlah wasilah Rasulullah kepada kami. Masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah. Adkhilnal jannatal firdausi bi syafaati Rasulillah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan syafaat Rasulullah. Amalan kami gak pantas memasukkan kami untuk ke dalam surga ya Allah. Amal kami masih main-main. Amal kami masih gak ikhlas ya Allah. Paling tidak ada syafaat Nabi yang akan menyelamatkan kami di kubur nanti. Ada syafaat Nabi yang menyelamatkan kami di sirat nanti. Ada sahabat kami yang menyelamatkan kami di mizan nanti. Ada sahabat kami yang menyelamatkan kami nanti dari siksa neraka. Ya Allah, walaupun amal kami masih gak ikhlas ya Allah, mudah-mudahan Kau pandang ya Allah. Mudah-mudahan Kau pandang ya Allah. Kami belum bisa ikhlas ya Allah, tapi Engkau pandang amal kami yang sedikit ini ya Allah. Terima sujud kami ya Allah, walaupun hanya satu sujud ya Allah. Itu akan menyelamatkan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di tempat ini ya Allah. Satukan ya Allah keluarga di tempat ini ya Allah. Jadikan anak-anaknya anak yang soleh ya Allah. Istrinya istri yang taat kepada Engkau ya Allah. Suaminya suami yang taat kepada Engkau ya Allah. Teman-teman ngaji Pulau juga semua tanpa terkecuali ya Allah. Teman-teman mereka juga.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah air mata kami sebagai saksi nanti di hadapan Engkau kalau kami na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Ya Allah, jadikanlah air mata kami sebagai pemadamnya. Karena Nabi pernah bersabda, api neraka akan padam dengan tangisan air mata yang takut kepadamu. Ya Allah, mudah-mudahan air mata kami yang keluar dari mata kami bisa memadamkan api neraka kami. Ya Allah, kami yakin dengan janji Nabi-Mu. Ya Allah, kami yakin dengan janji Nabi-Mu. Ya Allah, setiap Selasa malam Rabu kami menangis. Ya Allah, mudah-mudahan ada satu air mata yang Kau terima. Ya Allah, ada di antara kami yang berpura-pura menangis juga terima. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah air mata kami sebagai padamnya api neraka kami. Ya Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah wa fil manami qabla al-yaqda zahiran wa batina. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama-sama. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama-sama. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama-sama. Ya Allah, dengan teman-teman yang sekarang di majelis ini. Ya Allah, dengan teman-teman yang di luar sana. Ya Allah, terima semua amal teman-teman kami. Ya Allah, tanpa terkecuali. Ya Allah, terima semua amalnya. Ya Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Taha Habibillah, tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin ya Allah. Oh, ya udah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Doa masing-masing sekarang. Nabi mengatakan barang siapa yang setelah menghatamkan Al-Qur'an maka 60.000 malaikat bersamanya. Ayo silakan doa masing-masing. Bismillah. Masing-masing silakan. Malaikat sekarang ada di rumah ini 60.000 malaikat nih, janji Nabi. Terutama buat orang tua. Hajat, silakan. Nawaiana naqra surata khatmil Qur'an khususan hadiyatan syamilatan balighatan ila arwahi alladziina yaskununa fi tamburo ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara aibahum Syekhina al-kiram Ki Mahmud Khalid Umar wa Syekhina al-kiram Ki Ausman Taif alhamdulillah wa Syekhina al-kiram Ki Ayyub bil Ahrar wa Syekhina al-kiram afid alaina min barakatihim wa nafa'na bihim Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum. Selesaikan hajat kami ya Allah, selesaikan hajat teman-teman kami ya Allah, lunasi hutang dengan barokahnya hataman Quran ya Allah. Jadikanlah keluarga kami dengan barokahnya hataman Quran sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak kami anak yang saleh ya Allah, keturunan kami keturunan dengan barokahnya hataman Quran ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga bersama syafaat Al-Quran. Berikan kami syafaat Allah masfa'ana bil Quran. Jadikan Al-Quran sebagai hujah buat kami ya Allah. Teman buat kami di kubur ya Allah. Teman buat kami di sirat, di mahsyar, di mizan. Teman kami dalam surga ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau nambah doa, silakan masing-masing ya. Karena ini baru khataman, Masya Allah 30 juz kita selesaikan dalam 1 jam. Berapa jam? 1 jam lebih, Masya Allah.